Saya sebagai moderator sekaligus sebagai ketua kelompok saya. Saya sendiri Bayu Mega Widiantoro. Kemudian ada teman saya Gareth Arditra Sutra. Halo, salam kenal yang belum kenal. Kemudian ada Dias Muhammad Saputro, ada Mawada Hasana, kemudian ada Sasa Sari Afiliani, ada Hilfi Amilatul Amanah, dan juga Rahmawati sebagai wakilan. Pada kesempatan malam hari ini saya akan membawakan presentasi. Kenapa kami memilih materi ini? Kenapa kita memilih materi ini? Karena nilai tukar adalah merupakan salah satu aspek penting dalam suatu perekonomian negara. Jadi stabil atau tidaknya nilai mata uang suatu negara sangat mempengaruhi yaitu kegiatan perdagangan, salah satunya investasi, inflasi, serta kesejahteraan masyarakat secara umum. Melalui presentasi pada malam hari ini, kami akan memberikan pemahaman atau kejelasan mengenai tentang apa itu nilai tukar, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi, kemudian dampak kurs yang tidak stabil, serta peran pemerintah dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai rupiah. Ya, nama-nama pokok kami. Kita langsung masuk materi, yaitu kestabilan nilai mata uang domestik. Kestabilan nilai mata uang domestik adalah kondisi di mana nilai tukar mata uang suatu negara terhadap negara uang asing tidak mengalami fluktuasi yang tajam atau berlebihan dalam waktu tertentu. Jadi misalnya nilai dolar saat ini adalah 16.000, kemudian besok menjadi 18.000 per dolar. Keesokan harinya mengalami penurunan, jadi 14.000 per dolar. Nah, hal inilah yang menjadi keraguan para pelaku usaha, investor, serta masyarakat dalam memprediksi harga dan biaya. Dengan kata lain, kestabilan kurs sangat memberi kepastian sehingga para pelaku usaha dapat merencanakan kegiatan ekspor dan impor mereka dengan tenang. Bagi para investor juga lebih aman karena mereka menanamkan modalnya seperti itu. Kemudian bagi masyarakat pun tidak terlalu terdampak akibat harga barang impor yang mengalami kenaikan, sehingga daya beli masyarakat pun akan stabil. Kemudian latar belakang itu ada 4 poin. Kurs mencerminkan kekuatan ekonomi suatu negara. Nilai tukar atau kurs itu menggambarkan kekuatan perekonomian suatu negara dibanding dengan negara lain. Jadi jika ekonomi yang stabil akan membuat produktif dan para investor tidak ragu untuk menanamkan modalnya. Jadi bisa dikatakan nilai mata uang negara tersebut cenderung kuat dan stabil. Namun sebaliknya, jika perekonomian negara itu mengalami melemah, mungkin akibat karena inflasi, kemudian ada masalah politik, dan juga pertumbuhan ekonomi yang merendah, kurs atau nilai tukar tersebut akan mudah turun. Jadi pergerakan kurs atau nilai tukar ini sebagai salah satu indikator kesehatan perekonomian nasional. Kemudian yang kedua adalah stabilitas kurs penting untuk perdagangan, investasi, dan daya beli. Jadi nilai tukar atau kurs yang stabil akan memberikan suatu kepastian kepada pelaku usaha serta investor. Dalam perdagangan internasional, perusahaan sangat membutuhkan yang namanya kepastian terhadap nilai tukar, sehingga mereka dapat menghitung atau memprediksi harga, biaya, dan ekspor. Seperti itu. Kemudian bagi para investor, mereka juga tidak akan ragu untuk menanamkan modalnya karena mereka tidak takut nilai uangnya akan tergerus. Seperti itu. Selain itu, stabilitas kurs juga sangat penting
menjaga harga barang ini ya, harga barang impor, sehingga tidak terlalu kaget untuk harga tersebut mengalami kenaikan, sehingga daya beli masyarakat pun akan stabil gitu. Kemudian yang ketiga adalah gejolak kurs memicu inflasi dan menurunkan kepercayaan investor. Jika gejolak kurs itu terjadi ketika nilai rupiah mengalami melemah tajam, otomatis harga barang impor seperti bahan baku, kemudian ada obat-obatan serta barang elektronik itu akan cenderung mengalami kenaikan. Nah, hal inilah yang akan menyebabkan terjadinya meningkatnya inflasi. Dan gejolak kurs yang tidak terkontrol juga akan menyebabkan para investor asing ragu untuk menanamkan modalnya, karena mereka pasti akan khawatir nilai investasinya itu akan mengalami penurunan akibat pertumbuhan daripada si ekonomi kita. Jadi akibatnya modal asing yang sudah selama ini mungkin ada di Indonesia bisa kapan saja keluar akibat gejolak kurs ini, sehingga situasi ekonomi jadi makin memburuk atau jadi tambah tertekan seperti itu. Terus kemudian yang keempat adalah diperlukan koordinasi kebijakan moneter dan fiskal. Untuk menjaga stabilitas kurs atau nilai tukar, Bank Indonesia tidak bisa bekerja sendiri, melainkan Bank Indonesia juga mengatur suku bunga, kemudian cadangan devisa, serta intervensi pasar falas. Sementara pemerintah juga mengatur APBN, kemudian mengatur hutang negara, dan serta stabilitas politik. Nah, jadi jika kedua kebijakan ini berjalan sejalan, maka upaya dalam menjaga stabilitas nilai rupiah ini akan tergolong lebih efektif dan perekonomian kita jauh akan lebih stabil. Kemudian yang slide selanjutnya masalah akan dijelaskan oleh teman kami, yaitu Gareth. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk mempersingkat waktu, Iya, langsung aja. masalah mengapa kestabilan nilai tukar sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Yang kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi naik turunnya nilai rupiah. Yang ketiga, kebijakan apa yang perlu ditempuh Bank Indonesia dan pemerintah menjaga kestabilan kurs. 4. Bagaimana dampak ketidakstabilan kurs terhadap inflasi, investasi, serta utang luar negeri Indonesia. Tujuan penelitian yang pertama, mengurai maupun eksternal yang mempengaruhi pergerakan rupiah. Mendapatkan pengetahuan negara lain. Setelah kita dolar Amerika sama dengan adalah 12.000 rupiah. Mendapatkan $1 berarti menaikkan 12.000 rupiah. Yang kedua, jika sistem kurs tetap mengambang bebas dan mengambang kembali. Sistem kurs mengambang kembali adalah kombinasi antara kurs mengambang bebas dan kurs tetap. Nilai tukar biarkan bergerak oleh pasar, tapi pemerintah atau bank sentral ikut campur jika diperlukan untuk menjaga stabilitas. Sistem ini membiarkan nilai tukar ditentukan semuanya oleh kekuatan pasar, yaitu permintaan dan penawaran valuta asing tanpa intervensi pemerintah. Yang ketiga, stabil mendorong investasi dan perdagangan. Kurs stabil berarti nilai tukar mata uang bergerak dalam rentang yang wajar dan tidak melalui fluktuasi tajam. Stabilitas ini sangat penting dalam perekonomian karena memberikan kepastian bagi bisnis. Kurs yang stabil merupakan ekonomi yang memperkirakan dalam penanaman
kebijakan moneter. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan berkelanjutan dalam suatu perekonomian. Inflasi dapat terjadi karena daya beli turun, ketidakpastian ekonomi, pendidikan, investasi terhambat, merupakan defisit langsung memberikan kredit. Kemudian suku bangsa harga dari penggunaan uang baik sebagai biaya pinjam uang maupun timbal hasil menabung. Cadangan devisa aset domestik yang dimiliki bank sentral berupa dolar, emas, dan surat berharga internasional dinyatakan sebagai penyangga ekonomi. Kebijakan moneter kebijakan bank sentral untuk mengatur jumlah uang beredar dan suku bunga demi menjaga stabilitas ekonomi. Yang kedua, faktor eksternal. Harga komoditas global harus berhasil negara geopolitik. Harga komoditas global adalah harga barang mentah utama yang diperdagangkan di pasar internasional seperti minyak, gas, emas, batu bara, gandum, kedelai, dan lain-lain. Harus modulasi mengalirkan dana yang masuk atau keluar suatu negara biasanya berupa ada dua macam, yaitu baik direct investment bersifat BI dan baik portfolio investment bersifat FI. Kebijakan negara maju seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang memiliki kebijakan ekonomi yang berpengaruh besar di dunia karena ukuran ekonomi mereka. Geopolitik mengaruh hubungan politik antar negara, konflik dan stabilitas wilayah terhadap ekonomi global. Sekarang saya kembalikan kepada Kang. Slide selanjutnya itu kegacauan ya pemerintah dan Bank Indonesia. Akan dijelaskan oleh dari Mawar. Oke, selanjutnya ada kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia. Yang pertama ada operasi moneter. Operasi moneter itu kebijakan Bank Indonesia untuk mengatur jumlah uang beredar melalui suku bunga acuan dan operasi pasar terbuka guna menjaga inflasi dan stabil ekonomi. Contohnya itu kayak BI menaikkan suku bunga untuk menurunkan inflasi dan atau harga-harga tertentu yang sedang naik. Yang kedua ini ada intervensi pasar falas. Pasar falas. Pasar falas ya. Pasar pers. Pasar falas. Balik. Nah, tindakan ini biasanya BI membeli atau menjual valuta asing untuk menstabilkan nilai tukar agar tidak berfluktuasi terlalu tajam, kayak naiknya terlalu tajam gitu kan ya. Dengan jadi inflasi ya. Contohnya ketika rupiah melemah ya kayak 16.000 per US dollar, BI menjual cadangan dolar agar nilai tukar tetap stabil. Nah, yang ketiga ini ada kerjasama internasional atau BSA, yaitu perjanjian pertukaran mata uang antara bank sentral sebagai cadangan likuiditas yang membantu menjaga stabilitas keuangan negara saat terjadinya tekanan eksternal. Contohnya itu seperti Indonesia menandatangani bilateral swap arrangement dengan Jepang sehingga Indonesia bisa mengakses dana hingga miliaran saat kondisi pasar tidak stabil. Nah, yang keempat ini ada digitalisasi sistem keuangan. Ini kayak upaya pemerintah untuk memodernkan transaksi kayak melalui QRIS, BIPES atau e-money dan pengembangan dan pengembangan rupiah digital untuk mempercepat dan mempermudah transaksi. Contohnya itu peluncuran QRIS. Ya, nggak bisa diulang. Bahasanya apa ya? Ya bisa.
Nah ini tuh kayak strategi pemerintah untuk mengatur jumlah, sumber atau risiko utang luar negeri agar tetap aman dan digunakan untuk membiayai pembangunan jalanan, pembangunan tol atau pembangunan pemerintahan yang lainnya. Tepat. Udah, selesai. Dan terima kasih. Oh, udah. Terima kasih. Stabilan kurs atau nilai tukar. Dampak. Saya akan membawakan dari dampak stabilan kurs. Memandang audiensnya. Iya. Baik, saya akan lanjutkan. Ada pertama sektor industri. Pada sektor industri banyak sekali perusahaan Indonesia yang masih tergantung pada bahan baku impor. Jadi ketika rupiah melemah, biaya impor naik, otomatis biaya produksi juga ikut naik. Akibat harga jual barang meningkat dan daya saing industri kita menurun, bahkan bisa mempengaruhi daya beli masyarakat. Selanjutnya ada sektor perbankan. Beberapa bank memiliki pinjaman atau kewajiban dalam dolar. Jika kurs melemah, jumlah uang yang harus mereka bayarkan menjadi jauh lebih besar. Hal ini meningkatkan risiko kerugian dan bisa mengganggu stabilitasan perbankan. Hal ini pernah terjadi di krisis tahun 1998. Selanjutnya ada sektor rumah tangga. Untuk rumah tangga, ketidakstabilan kurs biasanya memicu inflasi. Harga kebutuhan pokok naik hingga biaya hidup makin berat. Pada akhirnya konsumsi rumah tangga menurun, padahal konsumsi rumah tangga adalah salah satu penopang utama perekonomian negara kita. Yang terakhir ada sektor investasi. Investor asing sangat sensitif terhadap perubahan kurs. Kalau rupiah melemah, mereka cenderung memiliki modal menarik modal keluar karena dianggap tidak aman. Aliran modal yang keluar ini disebut capital outflow dan bisa membuat ekonomi dalam negeri kita jadi kurang stabil. Baik. Bergejolak ya. Terima kasih. Kita kasih semangat dong, kita kasih semangat. Oke, selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang manfaat kurs stabil. Yang pertama yaitu menekan inflasi. Maksudnya adalah jika nilai tukarnya stabil, maka harga barang impor tidak mengalami lonjakan signifikan, sehingga membantu menjaga tingkat inflasi tetap terkendali. Yang kedua yaitu menarik investasi. Negara dengan nilai tukar yang stabil lebih menarik bagi investor asing karena mereka tidak perlu menghadapi resiko kerugian akibat fluktuasi nilai tukar. Contohnya adalah perusahaan Jepang mau membangun pabrik di Indonesia. Kalau kursnya stabil, perusahaan tersebut bisa memperkirakan biaya Punya banyak sumber gaul, punya banyak. Demi Allah lu nggak apa-apa itu yang jadi gue ya. Ulang-ulang. Contohnya adalah perusahaan Jepang mau bangun pabrik di Indonesia. Kalau kursnya stabil, perusahaan tersebut bisa memperkirakan biaya pembangunan pabrik, perkiraan laba dari penjualan, kapan modal mereka kembali. Karena semuanya lebih jelas dan pasti, mereka jadi lebih tertarik untuk berinvestasi. Selanjutnya yaitu menjaga daya beli masyarakat. Kurs stabil membantu mencegah kenaikan mendadak harga barang impor sehingga uang masyarakat tetap punya daya beli. Contohnya adalah harga elektronik, bahan makanan tertentu atau pakaian impor tidak melonjak mendadak sehingga keluarga bisa tetap membeli kebutuhannya dengan rutin. Yang selanjutnya yaitu memberi kepastian usaha. Maksudnya adalah stabilitas nilai tukar memungkinkan pelaku usaha untuk merencanakan investasi dan perdagangan dengan lebih baik tanpa harus menghadapi
resiko fluktuasi nilai tukar yang tidak menentu. Contohnya adalah pabrik yang membutuhkan mesin dari luar negeri bisa menghitung biaya dengan pasti dan memutuskan untuk upgrade kapasitas. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan daya saing ekspor. Nilai tukar mempengaruhi harga relatif produk di pasar internasional. Mata uang yang terlalu kuat dapat membuat produk domestik lebih mahal di pasar internasional. Sebaliknya, sementara mata uang yang terlalu lemah dapat meningkatkan biaya bahan baku impor bagi industri manufaktur dalam negeri. Contohnya adalah jika rupiah menguat tajam, produk tekstil di Indonesia bisa kalah harga dengan produk negara lain atau penurunan order ekspor. Sebaliknya, jika rupiahnya berlebihan, maka produk tekstil yang butuh benang impor jadi mahal biaya produksinya. Cukup penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Itu adalah kesimpulan dan saran yang disampaikan oleh Lama. Semangat tenang. Kasih semangat bro. Orang presentasi dan tegang. Kasih semangat. Oke teman-teman, dari materi yang sudah kami sampaikan dapat disimpulkan bahwa kestabilan nilai tukar sangat penting untuk menjaga inflasi, menarik investor, dan menjaga daya beli masyarakat. Nilai tukar dipengaruhi oleh faktor internal seperti inflasi dan suku bunga, serta faktor eksternal seperti harga komoditas global dan kebijakan negara maju. Karena itu, koordinasi antar Bank Indonesia dan pemerintah sangat dipentingkan untuk menjaga kestabilan nilai rupiah. Dan untuk saran dari kami, yang pertama itu kebijakan moneter dan fiskal harus tetap berjalan konsisten. Yang kedua, cadangan devisa perlu diperkuat. Yang ketiga, ekspor harus lebih diversifikasi. Dan yang terakhir, stabilitas politik dan iklim investasi harus dijaga agar investor tetap memiliki kepercayaan yang tinggi. Terima kasih. Mata uang domestik yang telah kita paparkan secara detail. Nah, bila mana dalam penyampaian presentasi kami ini ada sedikit kurang tepat, kami sebagai kelompok 5 mohon diberikan maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.